Sebab dikatakan ketika kita berpegangan atau bersandar kepada kemampuan kita dan kualitas kita, dalam hikam dikatakan min alamatil i'timadi nuqsanur roja ingda wujudil jalal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Festival LPM Paradigma Stai Haji Agus Salim. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan kembali podcast bersama saya, Eva Nurpala, yang merupakan mahasiswa aktif semester 3 OTW semester 4. Nah, dan di samping saya atau di depan saya sudah ada rekan saya. Boleh diperkenalkan dulu, Kak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanang Hermawan. Saya mahasiswa aktif Stai Haji Agus Salim yang sekarang sedang menduduki semester 3. Oke, nah pada kesempatan siang hari ini kita bakal ngebahas mengenai kasus yang ramai di 2023 ini, yaitu mengenai kegelisahan-kegelisahan yang dialami oleh generasi Z dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, bagi sahabat semua yang lagi bingung, lebih baik kita dengarkanlah podcast kali ini. Nah, sebelum ke pembahasan, kita akan terlebih dahulu menanyakan kepada rekan saya, apa sih yang dimaksud dengan generasi Z itu? Baik, tentang generasi Z. Generasi Z sendiri ialah orang-orang yang terlahir di tahun 1995 sampai pertengahan 2010, yang mana mereka lahir di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang atau sudah maju, sehingga para ahli mengatakan bahwa generasi Z ini dikenal sebagai generasi net. Mungkin itulah sekilas tentang definisi atau pengertian yang dimaksud dengan generasi Z tersebut. Oke, nah setelah mengetahui definisi atau pengertian generasi Z ini, nah lantas emang apa sih Kak yang jadi kegelisahan bagi kaum generasi Z ini? Mungkin setiap generasi, dari mulai generasi sebelumnya, generasi Y sampai sekarang, generasi Z pasti memiliki kegelisahan tertentu. Pasti ya. Tetapi ada beberapa kegelisahan unik yang dialami oleh generasi Z ini. Di antaranya, yang pertama, mereka mengalami kegelisahan teknologi dan kesehatan mental. Yang kedua, yaitu mereka mengalami kegelisahan ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga, mereka mengalami kegelisahan tentang krisis lingkungan dan juga pendidikan dan karir mereka. Itu diantara kegelisahan yang dialami oleh generasi Z. Yang pertama, mereka gelisah akan teknologi dan kesehatan mental. Mengapa? Sebab sekarang mereka terpaku dengan penggunaan intensif media sosial. Gitu. Dan paparan terhadap konten online sehingga berdampak negatif kepada kegelisahan teknologi dan kesehatan mental mereka sekarang. Seperti kegelisahan tentang citra tubuh, bullying online sekarang marak terjadi di media sosial, komen-komen gitu, dan seperti isu-isu lainnya yang menjadi masalah penting untuk kegelisahan tersebut. Nah, yang kedua, ada yang disebut kegelisahan ketidakpastiannya ekonomi. Kenapa disebut ketidakpastian ekonomi? Karena setelah krisis keuangan global, banyak dari generasi Z ini yang gelisah akan ketidakpastian ekonomi karena persaingan ketat dalam mencari pekerjaan
atau menghadapi ekonomi ke depannya. Yang terakhir yaitu kegelisahan dari pendidikan dan karir. Sebab mereka gelisah terhadap pendidikan dan karir mereka tersebut karena mereka memadukan antara pendidikan tersebut untuk mencapai sebuah karir. Jadi antara sekarang dengan perubahan global yang sudah naik terus-menerus, pendidikan justru menentukan sebuah karir mereka. Itulah yang mereka alami untuk kegelisahan-kegelisahan generasi Z ini. Iya, jadi banyak sekali ya penyebab kegelisahan tersebut. Nah, dan aku juga banyak nih Kak lihat di media sosial atau aku baca-baca suatu artikel gitu yang mengatakan bahwasanya generasi Z ini sangat rentan terhadap yang namanya gampang depresi, bahkan nggak sedikit gitu dari mereka yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Wah, serem banget ya. Padahal mereka tuh masih anak-anak muda yang masih panjang gitu ya. Tapi mereka dan tujuannya. Iya, gitu ya. tapi mereka memilih untuk mengakhiri. Nah, mungkin saking penat atau bagaimana kita tidak tahu. Nah, yang mau saya sampaikan, mau saya tanyakan itu memang bagaimana sih penyebab sampai mereka itu menjadi seperti itu gitu di antaranya. Mungkin untuk penyebab generasi ini rentan untuk depresi, putus asa, sehingga yang lebih fatalnya itu dengan mengakhiri hidup mereka. Nah, kemungkinan dilihat dari karakteristik generasi ini, mereka sangat ambisius untuk mencapai kesuksesan, dan mereka juga karakteristiknya itu sebagai generasi yang serba instan, gitu. Sehingga mereka ambisius untuk mencapai tujuan dunia dan menghasilkan kemewahan itu dengan instan. Ya, yang intinya mereka terlalu berangan-angan, yang dinamakan tulul amal, dan mereka juga lebih tamak terhadap keduniaan, yang padahal dalam sebuah hadis marfu dikatakan arba'atun min alamatis saqomi jumudul aini wa qaswatul qalbi wa tulul amali wal hirsu ala dunya. Nah, yang terakhir tadi dikatakan dalam hadis tersebut ada 4 macam tanda-tanda orang tersebut celaka. Yang terakhir tadi ada dikatakan tulul amal atau panjangnya berharapan atau angan-angan, dan tamak terhadap dunia. Sebab kenapa? Mereka ingin menghasilkan dunia tapi ingin secara instan seperti sekarang melakukan main slot, judi online. Mereka ingin menghasilkan banyak uang tetapi dilakukan dengan cara yang instan, tidak sabar tidak sabar dan tidak mau jerih payah prosesnya gitu. Nah, itu termasuk hal-hal yang dapat mencelakakan diri sendiri gitu. Jadi mereka tuh terlalu ambisius ya, pengen cepat di atas gitu. Mereka lupa terhadap prosesnya gitu, sehingga ketika mendapatkan kekecewaan ya akhirnya mereka seperti itu, ibaratkan langsung jatuh dan memilih jalan yang tidak baik. Nah, lantas dengan kasus-kasus yang seperti itu nih Kak, bagaimana sih cara buat mengatasinya gitu? Mudah-mudahan nanti di tahun depan itu kasus-kasus seperti ini itu bisa berkurang. Nah, bagaimana caranya? Kalau ditanya untuk masalah mengatasi masalah tersebut, tentunya kita yang pertama jangan pernah berpatokan atau berpegang teguh atau bersandar kepada kemampuan dan perbuatan kita. Sebab dikatakan ketika kita berpegangan atau bersandar kepada kemampuan kita dan kualitas kita, dalam hikam dikatakan min alamatil i'timadi nuqsanur roja inda wujudil jalal. Itu ketika kita bersandar kepada perbuatan kita, pekerjaan kita, maka tatkala kita mendapatkan
kesalahan atau ketidaksesuaian dengan harapan kita, maka ketika itu kita akan kecil harapan ketika ada kesalahan. Jadi jangan pernah berpegang atau bersandar kepada perbuatan kita, karena perbuatan tersebut atau perilaku tersebut akan menghasilkan sebuah kekecewaan tatkala kita membuat kesalahan. Iya, jadi kalau mau memulai sesuatu pastikan kita berserah diri gitu. Iya. Apapun hasilnya nanti itu bukan kita yang menentukan, tapi tugas kita itu hanya untuk berusaha. Nah, gitu seperti itu. Nah, saya punya pertanyaan yang sedikit menarik nih. Kan kita dari tadi yang membahas mengenai generasi Z ya. Nah, generasi Z ini kan muncul setelah adanya generasi milenial, betul ya? Betul. Nah, lantas kalau menurut kakak generasi yang lebih menarik itu generasi yang mana? Baik, mungkin jika ditanyakan generasi mana gitu yang lebih menarik. Ya. Nah, mungkin nanti teman-teman semua yang bisa menentukan mana sih generasi yang lebih baik dan mana sih generasi yang kurang baik. Nah, tapi saya pernah mendengar sebuah maqalah ulama yang berbunyi wa syarrul alamina dzawhumuli idza fakhartahum zakarul jududa. Generasi yang tak menarik ialah generasi di mana mereka tidak memiliki kemampuan atau kompetensi, tetapi tatkala mereka melihat orang-orang sukses, mereka akan spontan mengatakan bahwa sukses semacam ini tuh belum apa-apa. Mereka selalu mengatakan, tuh lihat kakek saya, nenek moyang saya, bapak saya jauh di atas itu. Tetapi padahal mereka sendiri di mana? Mereka pun hanya bisa mengatakan orang-orang terlebih dahulunya yang sukses, tetapi merekanya sendiri pun masih di bawah. Ya. Tetapi wa khairun nasi dzu hasabin qadimin. Generasi atau orang terbaik itu ialah orang yang kebetulan dilahirkan dari keluarga yang istimewa. Akan tetapi gitu, mereka aqoma li nafsihi hasaban jadidan. Mereka mampu di kemudian hari mengangkat prestasinya menjadi lebih baik tanpa melibatkan orang-orang terdahulu atau orang-orang tuanya. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan bahwa inilah orang tuaku, tetapi seorang pemuda yang betul itu adalah seorang pemuda yang mengatakan inilah aku. Masya Allah. Nah, jadi dapat diambil garis kesimpulan bahwasanya pemuda itu harusnya mereka berdiri di atas kakinya sendiri ya, tidak melibatkan orang dalam gitu misalnya. Mungkin ada yang mengatakan kita itu harus menjadi bukan menjadi pewaris tetapi harus menjadi perintis. Bukan pewaris tetapi perintis. Masya Allah, udah banyak banget ilmu yang kita dapatin nih teman-teman pada siang hari ini. Nah, saya mau mempertanyakan lagi satu pertanyaan terakhir. Nah, generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang katanya sangat lagi kebingungan dalam merintis masa depan atau menata masa depan. Nah, pertanyaannya harus dimulai dari mana sih Kak? Bagi generasi yang sedang kebingungan ini, mau mereka tuh harus mulai dari mana gitu? Mungkin untuk memulai menata masa depan, tentunya yang pertama kita harus luruskan niat kita. Niat seperti apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan kita niatkan untuk menjadi sebuah ibadah. Dan pastinya sebab perintah Allah dalam ayatnya juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita, aktivitas kita, Allah ciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah. Kita untuk menata masa depan kita niatkan untuk beribadah. Yang kedua, tentunya kita harus dilandasi dengan rasa tawakal, berserah diri kepada Allah untuk semua hasil yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita juga tidak boleh terlepas dari kata usaha. Gitu. Yang ketiga, tentunya harus punya
kegigihan dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Yang terakhir, tentunya harus berani melangkah. Sebab seseorang yang tidak berani melangkah pasti tidak akan sampai pada tujuannya. Ketika kita berani melangkah, ada pepatah mengatakan jika kita tidak melangkah maka tidak akan pernah bisa melihat yang di depan. Tetapi ketika kita melangkahkan satu langkah kaki kita, maka kita akan sedikit demi sedikit melihat masa depan yang akan kita capai. Jadi barang siapa yang melangkah maka ia akan sampai gitu ya. Terima kasih ya Kak atas semua pertanyaan yang telah dijawab dengan sangat memuaskan bagi saya. Mungkin pada siang hari ini hanya sekian yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.